Gini maksudnya, mau tenaga dalam mau tenaga luar terserah, cuman kalau pakai settingan ya modus tapi pakai casing agamawan, nah, itu sing aku kadang-kadang ganggu kepikiranku. Terus pakai sorban, kalungan tasbih, terus baca ayat kan gitu kan, innama amruhu ida aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Puas ngantem apa gitu, jebol gitu, ngantem orang yang mental gitu kan. Itu kan bohong, itu kan modus. Kita suwe-suwe ndeleng video Sugi nek asli. Sugi ya kira duwe cocot jare wong Cirebon nggih. Aja diumbar bae. Oke, Ujang Bustami. Kira suwe-suwe sumpel cocot ira. Ya, kita wong Cirebon nggih. Bliwudi ning arane Sugi Nur. Sugi titenana Sugi. Saya wong Cirebon dimundur ning ira sejengkal pun. Ya, aran kita Ujang Bustami. Dalam waktu dekat kira lamun binjungkel aja diarani kita wong Cirebon. Ingat Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du. Qala subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ila akhiril ayah. Pemirsa sahabat Usdun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu yang lalu saya sempat kaget ketika melihat di salah satu konten YouTube terjadi perseteruan dua tokoh yang fenomenal di dunia per-YouTuban. Yang pertama adalah Ustadz Ujang Bustami. Ini luar biasa, Ustadz yang sangat fenomenal, yang dalam konten-kontennya senantiasa memperjuangkan, mendakwahkan bagaimana melawan, memusnahkan, dan menyadarkan masyarakat daripada bahaya tukang sihir, tukang santet, dan lain sebagainya. Luar biasa. Saya yakin di antara subscriber sahabat Usdun pun banyak yang sering menonton tayangan-tayangan dari Ustadz Ujang Bustami. Yang kedua adalah Gus Nur. Gus Nur ini juga tokoh yang cukup saya kagumi. Beliau adalah tokoh, kalau boleh saya bilang, sudah mungkin bisa dikatakan tokoh nasional yang sering menyuarakan perlawanan-perlawanan atau kritik-kritik keras terhadap rezim, terhadap pemerintahan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, ternyata beberapa minggu ini sempat viral di media massa, terjadi duel atau tantangan satu sama lainnya, saling menyerang antara Ujang Bustami, Ustadz Ujang Bustami dengan Gus Nur. Saya sangat miris ketika melihat masing-masing konten dari dua tokoh ini. Dan mudah-mudahan konten ini bisa sampai ke beliau-beliau ini, dua tokoh yang sangat saya kagumi, Ustadz Ujang Bustami dan Gus Nur. Ya, di sini saya Ibnu Khaldun Al-Fakir hanya bisa menyampaikan kepada beliau-beliau yang sedang berseteru ini, yuk marilah kita duduk bareng, kita islah, kita tabayyun. Jangan sampai nanti ada pihak-pihak yang merasa diuntungkan atau mengambil kesempatan dalam kesempitan, memancing di air yang keruh. Dia ambil keuntungan dengan keributan ini. Ini dua-duanya kan mempunyai basis massa pendukung yang cukup banyak. Jangan sampai keributan-keributan walaupun di dunia maya, tetapi kita hindarkan. Allah Subhanahu wa taala dengan jelas menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Apabila ternyata ada hal-hal dari Ustadz Ujang Bustami yang tidak disukai oleh Gus Nur, misalnya menganggap bahwa ini adalah settingan, apa yang dilakukan oleh Ustadz Ujang Bustami ini adalah settingan, misal ya, tabayun, jangan kita berkuar-kuar di sosial media. Ayo, kalau perlu satu ketika, satu saat, ajak nih Ustadz Ujang Bustami dengan Gus Nur bikin konten bareng.
Nah, ajak kalau perlu Gus Nur yang menunjukkan. Nah, di sana ada dukun santet yang Ujang Bustami tidak kenal. Yuk, lihat prosesnya seperti apa, saksikan langsung apakah ini settingan ataukah tidak. Jangan hanya memprediksi, menduga-duga. Gitu usulan saya kepada Gus Nur. Ya, seperti itu. Begitu juga Ustadz Ujang, ya, saya yakin beliau juga bisa bersikap bijak, bersikap arif ketika ada hal-hal yang tidak baik yang terdapat pada diri Gus Nur misalnya. Dalam hal ini mungkin sempat dalam satu video di channelnya Ustadz Ujang Bustami menyatakan saya sudah muak dengan Gus Nur, dengan ucapan-ucapannya dan lain yang sebagainya ini. Nah, apa yang tidak disukai dari seorang Gus Nur oleh Ustadz Ujang Bustami ini? Yuk kembali duduk bareng, nasihati, mungkin kalau perlu disampaikan. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan cara-cara yang hikmah, yang baik. Apabila kita mau membantah, wajadilhum billati hiya ahsan, maka bantahlah pula dengan cara-cara yang baik. Hendaknya masing-masing pihak introspeksi kembali kepada diri masing-masing. Misalnya, punten nyun sewu kepada Gus Nur ketika dalam hal penyampaian kritik-kritik kepada pemerintah kah, atau kepada orang-orang yang dianggap sesat kah, ya tolong mbok ya kalimat-kalimatnya barangkali bisa diperhalus lah, misalnya hindari lagi kata-kata jancu, acak colok matamu dan lain sebagainya. Tolonglah, Umar bin Khattab adalah orang yang tegas, terkenal sangat berani, pembela Rasulullah di garda terdepan, luar biasa. Gus Nur dan yang lain pun pasti setuju dengan keberanian dan kegagahan Umar. Tapi coba carilah satu riwayat atau cari satu situasi, apakah ada Umar ketika dia berbicara mengucapkan kata-kata yang kasar? Saya rasa tidak. Bisa yang dirahmati Allah. Yuk sekali lagi, mudah-mudahan perseteruan antara Gus Nur dan juga Ustadz Ujang Bustami ini bisa diselesaikan dengan damai dan berakhir dengan happy ending. Ya udah bikin konten bareng. Saya yakin dua-duanya mempunyai tujuan mulia, tujuan yang sama. Dakwah dengan caranya masing-masing. Gus Nur pun mengakui bahwa beliau tidak bisa berdakwah, membuat konten-konten seperti yang dilakukan oleh Ustadz Ujang. Begitu pula Ustadz Ujang mungkin tidak bisa melakukan hal-hal sebagaimana yang dilakukan oleh Gus Nur sebagai pebisnis di bidang ekonomi keumatan. Nah, kalau seandainya dua tokoh ini berkolaborasi di dalam dakwah, cakep, keren. Demikian, sahabat Usdun yang dirahmati Allah, semoga tayangan ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.